Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, segala tulisan diilhamkan Allah. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, kata kunci renungan pada malam ini adalah, tak perlu perubahan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yeremia 36 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya dan Gemaria memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerohmil, Seraya bin Asril dan Selemya bin Abdil untuk menangkap juru tulis Barukh dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Terambil dari kitab Yeremia 36 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, di dunia yang senantiasa berubah. Anda dapat mempercayai firman Allah yang tak berubah. Mari kita mulai renungan malam kita. Di setiap era selalu ada semangat zaman yang menantang penerimaan kita terhadap kitab suci. Godaannya adalah untuk menghilangkan atau mengubah beberapa bagian Alkitab yang tampak kuno. Banyak orang merasa terpaksa untuk menolak beberapa bagian Alkitab, baik doktrin mengenai neraka atau pandangan Allah terhadap perilaku seksual. Mau tak mau, beberapa kebenaran akan menyerang setiap zaman. Berabad-abad yang lalu, seorang raja Yahudi diberi sebuah gulungan yang berisi pesan dari Allah. Ketika dokumen itu dibacakan keras-keras, sang raja melakukan perlawanan. Dengan sebuah pisau kecil, ia memotong bagian gulungan itu dan mencampakkannya ke dalam api.
Pada akhirnya seluruh naskah itu dicampakkan ke dalam api. Sang raja dan para pegawainya yang telah mendengar firman Tuhan itu, tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Akhirnya, raja itu kehilangan kerajaan oleh karena ketidaktaatannya. Apabila kita secara selektif menyunting Alkitab agar sesuai dengan keinginan kita, atau mengabaikan pengajarannya, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak takut akan Allah. Bukannya tunduk pada apa yang difirmankannya, kita menempatkan akal kita yang terbatas dan hati nurani kita yang bisa salah di atas tulisan yang diilhamkan Allah. Ketika Anda tergoda untuk tidak memerhatikan atau mengabaikan bagian dari firman Allah, ingatlah, segala tulisan diilhamkan Allah. Alkitab memberitahukan segala yang perlu kita ketahui untuk menjalani hidup yang berkenan baginya. Manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nas hari ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopnestos yang hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lainnya yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Kuasa nafas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab, semisal, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahu bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan mendapatkan ada 4 manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, yakni: pertama, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya, tak hanya firman, buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya
mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah, atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan, atau dalam bahasa aslinya to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Keempat, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, dan bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah. Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Dari kecil mengenal kitab suci, 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Mengenal kitab suci sebaiknya sejak anak-anak. Minat baca anak pada kitab suci sudah dimulai sejak dia pandai membaca. Dengan membiasakan anak membaca kitab suci, maka dia akan mendapatkan hikmat yang akan menuntun hidupnya kepada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Minat baca anak secara umum di Indonesia berdasarkan hasil survei UNESCO pada pertengahan 2016 yang lalu memaparkan betapa rendahnya minat baca penduduk Indonesia, yakni hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya 1 warga negara yang memiliki minat baca. Itu sebabnya, beberapa waktu lalu melalui Gerakan Indonesia Membaca, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan minat baca untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman. Seandainya, dilakukan survei mengenai minat baca orang Kristen di Indonesia terhadap Alkitab, kemungkinan besar angkanya juga tidak menggembirakan. Program pembacaan Alkitab yang didengungkan oleh para hamba Tuhan dari balik mimbar,
seringkali juga masih sepi peminat. Padahal, merujuk pada nasihat Paulus kepada Timotius yang sudah mengenal Alkitab sejak kecil, pengenalan akan firman Tuhan dapat memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan kepada Kristus. Paulus juga menegaskan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Menurut kitab Efesus, firman Tuhan juga disebut dengan pedang roh, suatu senjata rohani yang dapat dipakai untuk bertahan dan menyerang terhadap semua tipu muslihat iblis. Fakta menunjukkan bahwa kerugian besar dialami oleh siapapun yang malas membaca, termasuk membaca Alkitab. Lantas bagaimana solusinya? Tak ada cara lain, terutama bagi kita yang belum terbiasa membaca Alkitab secara rutin, kecuali memaksakan diri untuk mulai gemar membaca Alkitab. Bagaimana dengan kondisi minat membaca Alkitab yang selama ini kita lakukan? Dalam renungan firman Tuhan hari ini, ada kebenaran yang sangat istimewa, yakni firman Tuhan yang telah kita baca atau kenal sejak masa kecil pun bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat membaca kitab suci adalah firman Allah memberikan hikmat kepada kita yang membutuhkan hikmat. Kita dituntun oleh kitab suci untuk memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Paulus mengingatkan Timotius kepada kenangan masa kecilnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sudahkah kita menghayati dan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan? Kita patut bersyukur bahwa apa yang mereka taburkan pada anak-anak di masa kecil tidak akan sia-sia sampai seumur hidup. Karena itu, mari kita mengenalkan dan bahkan mengajak anak-anak membaca kitab suci sejak masa kecil mereka, agar mereka mendapatkan hikmat Tuhan dan keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita pahami ringkasan kitab Yeremia berikut ini. Penulis, Yeremia pasal 1, ayat 1 mengidentifikasi Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Yeremia. Tanggal penulisan, kitab Yeremia ditulis antara tahun 630 dan 580 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab Yeremia mencatat nubuatan terakhir tentang Yehuda, peringatan akan kehancuran yang akan datang jika bangsa tersebut tidak bertobat. Yeremia menyerukan agar bangsa ini kembali kepada Tuhan. Pada saat yang sama, Yeremia menyadari bahwa kehancuran Yehuda tidak dapat dihindari karena penyembahan berhala dan amoralitasnya yang tidak bertobat. Ayat kunci, Yeremia 1 ayat 5 berkata, "Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu, sebelum kamu dilahirkan aku telah memisahkan kamu, aku mengangkat kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia 17 ayat 9 berkata, "Hati adalah penipu di atas segalanya dan tidak dapat disembuhkan. Siapa yang bisa memahaminya?" Yeremia 29 ayat 10-11 berkata, "Beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, aku akan datang kepadamu dan menggenapi janji kasih karuniaku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Sebab aku tahu rencana-rencana yang aku adakan bagimu, demikianlah firman Tuhan, rencana untuk mensejahterakanmu dan tidak mencelakakanmu, rencana untuk memberimu harapan dan masa depan." Yeremia 52 ayat 12-13 berkata, "Pada hari ke-10 bulan-bulan kelima, tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, panglima pengawal kekaisaran, yang melayani Raja Babel, ke Yerusalem. Dia membakar bait Tuhan, istana kerajaan dan seluruh rumah di Yerusalem. Setiap bangunan penting dia bakar." Ringkasan singkat, kitab Yeremia terutama merupakan pesan penghakiman atas Yehuda karena penyembahan berhala yang merajalela. Setelah kematian Raja Yosia, raja terakhir yang saleh,
Bangsa Yehuda hampir sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan perintah-perintahnya. Yeremia membandingkan Yehuda dengan seorang pelacur. Allah telah berjanji bahwa Ia akan menghakimi penyembahan berhala dengan sangat berat, dan Yeremia memperingatkan Yehuda bahwa penghakiman Allah sudah dekat. Tuhan telah menyelamatkan Yehuda dari kehancuran berkali-kali, namun belas kasihan-Nya sudah berakhir. Yeremia mencatat Raja Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan menjadikannya tunduk padanya. Setelah pemberontakan lebih lanjut, Tuhan membawa Nebukadnezar dan tentara Babilonia kembali untuk menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Bahkan dalam penghakiman yang paling berat ini, Tuhan menjanjikan pemulihan Yehuda kembali ke tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yeremia 23 ayat 5-6 menyajikan nubuatan tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Nabi menggambarkan Dia sebagai cabang dari keluarga Daud, raja yang akan memerintah dalam kebijaksanaan dan kebenaran. Kristuslah yang pada akhirnya akan diakui oleh Israel sebagai Mesias sejati ketika Dia menyediakan keselamatan bagi umat pilihannya. Nabi Yeremia mempunyai pesan yang paling sulit untuk disampaikan. Yeremia mengasihi Yehuda, namun ia lebih mengasihi Tuhan. Betapapun menyakitkannya bagi Yeremia untuk menyampaikan pesan penghakiman yang konsisten kepada bangsanya sendiri, Yeremia tetap taat pada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan dan katakan. Yeremia berharap dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi Yehuda, namun juga percaya bahwa Tuhan itu baik, adil, dan benar. Kita juga harus menaati Tuhan, bahkan ketika itu sulit. Mengakui kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginan kita sendiri, dan percaya bahwa Tuhan, dalam hikmat-Nya yang tak terbatas dan rencana-Nya yang sempurna, akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Hidup untuk melayani Tuhan. Berbicara soal melayani Tuhan, kita menemukan ada dua macam pelayan Tuhan. Yang pertama, hidup untuk melayani, dan yang kedua, melayani untuk hidup. Apakah perbedaan dari kedua jenis pelayanan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tipe pelayan yang pertama, hidup untuk melayani Tuhan adalah hamba Tuhan yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Visi dan misi Tuhan mengendalikan pelayanannya. Beban dari Tuhan adalah nafas hidup pelayanannya. Contohnya, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah hamba Tuhan yang hatinya digerakkan oleh firman Allah. Ketika ia berpikir tidak mau melayani Dia lagi. Pelayanan Nabi Yeremia berasal dari dalam keluar dan tetap setia pada panggilan dan beban Tuhan, meskipun ia menghadapi berbagai tantangan dan ujian yang berat dari masyarakat pada zamannya. Pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani Tuhan tidak akan memperhitungkan untung rugi dengan Tuhan. Karena pelayan digerakkan oleh kekuasaan roh. Mereka mengerti hati Tuhan dan melayani sesuai dengan panggilan dan karunia Allah. Mereka berusaha untuk menyukakan hati Allah, bukan hati manusia, karena mereka adalah hamba Tuhan, bukan hamba gereja atau kuli gereja. Di samping itu, pelayanan mereka adalah aktualisasi karunia roh, di mana karunia roh dimaksimalkan dalam berbagai pelayanan. Tipe pelayan yang kedua, melayani untuk hidup, menyandang nama sebagai hamba Tuhan. Padahal mereka adalah pelayan yang profesional, di mana pelayanan ditentukan oleh keterampilan dan kehandalan persuasif untuk meyakinkan orang lain atau gereja. Dalam hati mereka tidak ada visi Tuhan dan beban dari Tuhan. Mereka juga memandang pelayanan rohani sebagai salah satu pekerjaan yang lain. Hidup dan pelayanan sulit sekali dibedakan oleh mereka, sebab mereka telah mengidentifikasikan diri dengan pelayanan. Ciri khas tipe pelayan ini adalah sebagai berikut: suka menyenangkan hati manusia, takut kehilangan pekerjaan, melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan pelayanan, melakukan aktivitas rohani tanpa beban, selalu hitung untung rugi pelayanan, dan mengandalkan jasa diri. Jika gereja dilayani oleh orang yang melayani untuk hidup,
maka gereja tidak akan berkembang dengan baik, sebab mereka tidak mengerti apa artinya pelayanan rohani dan pergumulan rohani. Tipe pelayan yang kedua ini, pada awal pelayanannya mungkin dengan hati nurani yang murni memberikan dirinya untuk melayani Tuhan tanpa pamrih karena panggilan Tuhan yang jelas. Tetapi dalam proses waktu, karena tuntutan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang berlebih, mereka secara tidak sadar ataupun sadar telah mengalami kemerosotan rohani yang serius, sehingga mereka tidak lagi memiliki kepekaan rohani, visi Tuhan, beban Injil, kejelasan karunia roh dan penyegaran panggilan Tuhan, sehingga pelayanan rohani dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang lain. Karena pengaruh hal-hal duniawi, hati tidak peka mengenali diri sendiri, sehingga hati tergelincir dan menjadi suatu pola hidup, yaitu melayani untuk hidup. Khotbah dalam hari ini mengajak kita merenungkan peristiwa penting yang menampilkan sisi lain dari pelayanan Paulus yang digambarkan dengan jelas sebagai seorang yang memiliki hati seorang gembala. Dua hal yang kita perhatikan berkaitan dengan totalitas hati Paulus dalam melayani. 1. Prinsip dan panggilannya yang jernih. Dan 2. Bukti totalitasnya. Pertama, prinsip dan panggilan Paulus jernih. Panggilan pelayanan Paulus senantiasa melandasi, menjiwai seluruh pelayanannya, sedemikian rupa sehingga Paulus dengan tegas menyatakan bahwa sejak hari pertama tiba di Efesus, ia melayani Tuhan, dengan segala kerendahan hati, ia memperlakukan jemaat Tuhan bukan sebagai objek pelayanan saja, tetapi sebagai jemaat milik Tuhan. Seberapa jernih panggilan pelayanan kita akan menentukan seberapa sungguh dan totalnya kita melayani. Ini berlaku bukan saja dalam pelayanan gerejawi, tetapi juga dalam keluarga masing-masing, dalam melakukan berdagang, berbisnis, dan dalam pekerjaan apapun juga yang kita lakukan. Kedua, bukti totalitas pelayanan Paulus. Kepekaan dan ketaatan pada tuntunan Tuhan. Paulus tahu kapan waktunya untuk memulai sesuatu dan kapan waktunya Tuhan mengarahkannya kepada pelayanan yang berikutnya. Itu bukti jelas bahwa hatinya sepenuhnya untuk Tuhan dan kehendaknya. Sebagai tawanan roh, Paulus mengikuti kemana roh menuntunnya. Hatinya 100% untuk Tuhan dan kehendaknya. Dalam perpisahannya dengan para penatua Efesus di Miletus, Paulus menunjukkan bahwa ia telah melakukan yang terbaik, baik dalam memberikan teladan hidup maupun memberitakan kebenaran Yesus Kristus. Mereka pasti merasa sangat kehilangan dengan kepergian Paulus. Walaupun demikian, sentimentalisme tidak boleh berlarut-larut. Ada tugas di depan yang sudah menunggu. Paulus tidak lupa memberitahu mereka apa yang harus dilakukan oleh para penatua, mengapa mereka harus melakukan hal tersebut, bagaimana mereka seharusnya melakukannya, dan kepada siapa mereka bersandar. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat beruntung karena 3 tahun lamanya Paulus tinggal di sana. Sekarang sudah tiba waktunya bagi Paulus untuk meninggalkan kota Efesus menuju Yerusalem untuk menghadiri Pentakosta. Tentunya, ini adalah perpisahan yang sangat mengharukan antara sang rasul dengan jemaat Efesus yang diwakili oleh para penatua jemaat. Perpisahan ini terasa begitu mengharukan, selain karena hubungan yang sangat erat terjalin selama bertahun-tahun, juga dikarenakan sang rasul mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat muka Paulus lagi. Betapa mengharukan dan kejadian itu dan dukacita ilahi memenuhi mereka. Rindukah kita mengalami relasi yang sedemikian mendalam dengan jemaat yang kita layani? Ada beberapa hal yang menjadi kunci dari pelayanan Rasul Paulus yang perlu kita teladani saat ini, yakni: pertama, pelayanan yang berorientasi jiwa atau man-oriented. Hal pertama yang menjadi rahasia pelayanan dari sang rasul adalah pelayanan yang berorientasi dan mencintai setiap jiwa yang dipercayakan Allah. Terkait dengan hal ini Paulus mengatakan, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak aku pertama tiba di Asia ini,
Pernyataan tersebut baru bisa benar apabila orang yang melayani bergaul akrab dengan orang yang dilayani. Keterbukaan model seperti ini hanya bisa terjadi bila orang yang melayani mempunyai orientasi kepada jiwa, bukan sekedar berorientasi menjalankan program oriented. Yang penting programnya berjalan beres. Orientasi kepada jiwa bisa dilakukan bila kita melayani jemaat Allah dengan segala kerendahan hati. Paulus, orang yang luar biasa terpandang dari segi martabat dan dari segi intelektual, tapi ia melupakan semua itu demi orang yang dilayaninya. Bahkan, demi orang-orang yang dilayani ini, Paulus rela bekerja dengan tiada henti menasihati mereka. Dan, seringkali dalam menghadapi mereka, tanpa terasa air matanya berjatuhan. Air mata sang rasul adalah tanda dari ungkapan hati yang terdalam akan jemaat, meskipun bukan satu-satunya tanda. Air mata tersebut kadang adalah air mata sukacita karena melihat jemaat yang bertobat. Kadangkala juga merupakan air mata kesedihan melihat jemaat yang hidupnya tetap cemar walaupun mengaku jemaat Allah. Entah jenis air mata apalagi yang tercurah dari dalam hati sang rasul, tapi yang pasti air mata tersebut menandakan cintanya yang besar akan orang-orang yang sedang dilayaninya. Tidak hanya sekedar memberitakan Injil dengan sepenuh hati, sang rasul juga mengabaikan haknya untuk dipelihara oleh jemaat. Ia rela bekerja keras demi tidak memberatkan jemaat yang dilayani tersebut. Betapa mengharukan kecintaan sang rasul kepada jemaat tersebut, walaupun nyawanya terancam oleh orang-orang yang mau mengusir bahkan mau membunuh dirinya. Kedua, pelayanan yang berpusat pada Allah atau God-centered. Betapapun kita mencintai suatu jemaat atau pelayanan yang telah Tuhan percayakan, bagian kita tetaplah pelayan. Arti sederhana dari pelayan adalah siap ketika Sang Tuan memberi perintah dan melakukan tugas yang baru. Bahkan walaupun demi melakukan tugas tersebut, kenyamanan ataupun jiwa kita dipertaruhkan. Inilah rahasia kedua dari pelayanan Sang Rasul. Hidupnya adalah untuk menuruti kehendak Allah dan nyawanya tidak dihiraukan sedikit pun demi menyenangkan Sang Tuan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, itulah ucapan yang pernah Sang Rasul keluarkan dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Inilah juga teladan yang telah dengan sempurna diperagakan oleh Sang Allah sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun Paulus sangat mencintai jemaat Efesus, ada waktunya ia harus siap melakukan tugas baru yang dipercayakan Allah kepadanya. Setelah 3 tahun melayani di Efesus, selesailah tugasnya dan tibalah saatnya Allah mengutus Paulus kepada pelayanan di tempat lain. Inilah tugas baru yang diberikan Allah kepada Sang Rasul. Bagi Paulus, arti hidupnya adalah melakukan kehendak Allah, sehingga keinginannya adalah menyenangkan Allah. Walaupun ia punya kehendak bebas, ia mengatakan dirinya adalah tawanan roh. Dengan step by step, Paulus berusaha taat kepada Allah. Dia hanya tahu bahwa penjara dan sengsara menunggunya. Apakah Paulus manusia super, otot kawat, tulang besi? Tidak, dia manusia biasa. Tetapi yang berbeda dengan kita adalah ketaatan Paulus kepada Allah dan keyakinannya akan penyertaan Allah dalam kehidupannya maupun kematiannya. Luar biasa. Ketiga, kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah atau God's ministry. Paulus sangat menyadari bahwa setelah ia pergi akan muncul serigala-serigala ganas yang akan mengacaukan jemaat, yaitu pengajar-pengajar palsu yang akan menarik orang dari ajaran yang benar. Lalu mengapa Paulus tetap memutuskan untuk pergi? Selain poin 2 di atas, Paulus juga menyadari bahwa pelayanan adalah milik Allah. Allah yang akan memelihara jemaatnya, Allah yang akan terus memanggil generasi-generasi baru untuk melayani Dia. Bahkan untuk kota Efesus, Allah telah memanggil dan meneguhkan para penatua menjadi gembala yang baru untuk pelayanan di Efesus.
Allah melalui Roh Kudus menetapkan penilik untuk menjaga kawanan dombanya. Luar biasa, ketika Allah memberi tugas pelayanan baru kepada Paulus, Allah tidak melalaikan jemaatnya. Ia menyediakan gembala-gembala baru untuk jemaatnya. Allah lah pemilik pelayanan, Allah lah yang lebih mencintai jemaatnya dibandingkan dengan siapapun. Nilai jemaat di mata Allah adalah luar biasa berharga. Nilai jemaat adalah nilai darah Kristus, karena jemaat diperoleh dengan mencurahkan darah Kristus. Bagian kita adalah mengerjakan pelayanan Allah sebaik-baiknya bila dipercayakan suatu jemaat, menjaga mereka dari serigala-serigala jahat, dan memberi mereka firman agar terus bertumbuh. Tugas mulia yang dahulu dipercayakan kepada Paulus, pada saatnya akan diregenerasikan kepada orang lain yang telah Allah panggil. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa pelayanan bukanlah milik kita. Allah lah sang pemilik pelayanan. Sudahkah kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya melayani suatu jemaat? Sudahkah kita mengerjakan dengan baik bagian kita selama masih dipercayakan? Sudahkah kita mempersiapkan pengganti-pengganti bagi pelayanan ke depan? Biarlah melalui teladan Rasul Paulus, kita bisa berkaca dan memperbaiki hidup kita dalam mengerjakan pelayanan yang sedang Tuhan percayakan. Semoga hidup kita makin menjadi pelayan Tuhan yang sejati, seorang pelayan yang berorientasi jiwa, pelayan yang berpusat pada Allah dan pelayan yang memiliki kesadaran bahwa pelayanan adalah milik Allah. Karena itu teruslah hidup untuk melayani Tuhan hingga akhir hidup kita. Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umatnya. Yeremia 15 ayat 20 berkata, "Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini dapat menguatkan kita dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umatnya. Ketika kita merasa terancam atau dihadapkan pada situasi sulit, firman ini mengajarkan bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan yang kokoh bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Pertama-tama, kita diberitahu bahwa Tuhan akan membuat kita tembok berkubu dari tembaga. Ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Seperti tembok berkubu yang kokoh, Tuhan melindungi kita dari serangan musuh yang ingin menghancurkan kita. Tidak peduli seberapa besar atau kuatnya ancaman yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan kehadirannya yang melindungi dan menguatkan kita. Selanjutnya, Tuhan menyatakan bahwa walaupun musuh akan memerangi kita, mereka tidak akan mengalahkan kita. Meskipun kita mungkin menghadapi perjuangan dan pertempuran dalam kehidupan ini, Tuhan menjamin kemenangan bagi mereka yang bersandar padanya. Ini adalah janji kekal bahwa ketika kita berdiri teguh di dalamnya, tidak ada yang dapat merobohkan kita. Yang terpenting, Tuhan menegaskan bahwa Dia menyertainya untuk menyelamatkan dan melepaskan kita. Dia bukan hanya membiarkan kita berjuang sendiri, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita, membimbing, menguatkan, dan menyelamatkan kita dari setiap bahaya dan kesulitan. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan atau terlupakan. Dari ayat ini, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dan menyadari bahwa Dia adalah perlindungan kita yang kokoh dan setia. Mari kita teguh berpegang pada janji-janjinya. Bahkan ketika segala sesuatu terasa sulit, Tuhan selalu menyertai kita, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala ancaman. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Dari nas ini, kita dapat merenungkan beberapa hal yang mendalam. Pertama, kekuatan dalam perlindungan Tuhan. Firman ini menggambarkan Tuhan sebagai tembok berkubu dari tembaga bagi umatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berada di dalam perlindungannya, kita memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Hal ini mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap situasi, karena kekuatannya melampaui segala sesuatu.
Kedua, janji kemenangan dalam perjuangan. Meskipun kita mungkin dihadapkan pada pertempuran dan perjuangan dalam kehidupan, Tuhan menjanjikan bahwa musuh tidak akan mengalahkan kita. Ini bukanlah jaminan bahwa kita tidak akan menghadapi kesulitan, tetapi bahwa ketika kita bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang dalam segala hal. Ketiga, kehadiran dan kesetiaan Tuhan. Yang paling penting, firman ini menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Dia tidak hanya menjadi tembok berkubu kita, tetapi juga teman setia yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam waktu kesulitan. Dia hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Keempat, panggilan untuk percaya dan berserah. Renungan dari ayat ini mengajak kita untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada tantangan dan cobaan, marilah kita mempercayai janji-janjinya yang setia. Bersandarlah sepenuhnya padanya dan biarkan Dia menjadi kekuatan kita di tengah-tengah segala sesuatu. Karena itu, dengan merenungkan ayat ini, kita diingatkan akan kekuatan, perlindungan, dan kehadiran yang ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam keyakinan bahwa Dia adalah pelindung yang setia, siap untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dalam segala situasi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu,
Ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.